Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita akan melihat bagaimana status guru menurut Al-Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf atau guru tasawuf, dengan kitabnya terkenal Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu memiliki beberapa keadaan terkait dengan masalah kekayaan atau harta benda dan ilmu pengetahuan. Keadaan pertama, manusia atau seorang biasanya memperolehnya, kemudian memilikinya, baik kekayaan, harta benda ataupun ilmu pengetahuan. Setelah memilikinya, pada keadaan kedua, kemudian seseorang itu dia menyimpannya. Ya, kalau harta misalnya menyimpannya di gudang, kalau uang misalnya di bank, kalau ilmu ya di otak atau di ruh dan hatinya. Keadaan ketiga adalah memanfaatkannya. Setelah hartanya dia miliki, dia simpan, kemudian memanfaatkannya dan bagaimana dia berusaha menggunakannya. Juga ilmu begitu pula, setelah dia pelajari, dia miliki, kemudian menyimpannya, dipahami, kemudian baru ingin memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkan ilmu yang telah dia peroleh tersebut. Keadaan yang keempat adalah membantu orang lain dengan harta atau ilmunya itu. Ini juga merupakan urutan-urutan bagaimana seorang dari memperoleh kekayaan atau ilmu sehingga bisa menyebarkannya dan membantu pada orang lain agar bisa memiliki kekayaan atau ilmu tersebut. Itulah 4 keadaan terkait masalah kekayaan dan ilmu pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali. Ya, beliau percaya bahwa keadaan terbaik bagi seorang guru adalah ketika dia mengajar dan orang lain yang mendapatkan manfaat dari kuliahnya. Ini pada tingkatan atau keadaan yang keempat. Itu setelah ilmu diperoleh, disimpannya, kemudian dimanfaatkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah tingkatan yang paling baik. Dikatakan bahwa khairun nas anfa'un nas, anfa'alin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Dalam keadaan ini, maka si guru itu memberikan wawasan kepada orang yang banyak. Ya. Nah, seorang murid menghadapi gurunya, dia harus memandang gurunya itu sebagaimana seorang pasien yang memandang dokternya. Bagaimana ketika seorang pasien berkunjung pada seorang dokter untuk diobati, diberikan obat dan kemudian diberikan nasihat supaya ya sehat begitu. Nah, pada kondisi sakit si pasien itu tentu dia akan memperhatikan apa yang disarankan oleh dokternya dan dia siap untuk menerima dan mengamalkannya. Nah, jadi dokter itu mengatur obat untuk pasiennya demi membantu pasien tersebut akan mendapatkan kesehatan. Ya, sehat kembali, pulih kembali. Demikian pula halnya seorang guru, dia mengajak murid-muridnya menuju pada kesempurnaan mental dan kepada perkembangan karakteristik manusia yang lebih tinggi. Ya, jadi ingin mencapai pada kesempurnaan yang lebih tinggi. Kamala insaniyah, kesempurnaan manusia. Nah, guru menggunakan nasihat untuk menyembuhkan mental atau psikis atau hati, ya, ruh murid-muridnya. Bagaimana dokter menyembuhkan atau menyehatkan pasiennya. Dengan demikian, murid itu harus berhati-hati ketika mendengarkan gurunya agar dia diselamatkan dari penyakit. Seperti penyakit apa? Seperti penyakit tamak, serakah, kemudian angkuh, ya, takabur, misalnya ujub, sombongan, dan lain sebagainya. Jadi semua penyakit yang ada pada ruh manusia. Nah, dokter itu biasanya mengurusi penyakit fisik agar fisiknya sehat, tapi guru itu, apalagi ulama, dia akan mengurusi penyakit rohani. Ini penting untuk kita perhatikan. Karena kedudukan rohani jauh lebih penting daripada kedudukan fisik, karena itu seharusnya dokter-dokter rohani harus lebih diperhatikan daripada dokter-dokter yang fisik, ya.
karena rohani sifatnya kekal dan abadi, sementara fisik sifatnya sementara, hanya berlaku di dunia ini saja. Kemudian memperbaiki dan mengobati penyakit rohani itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit daripada mengobati penyakit fisik yang sifatnya materi. Karena itu kalau kita mengenal hal ini dengan baik, maka kita harus menghargai ilmu dengan setinggi-tingginya. Jadi kita harus menghargai guru atau mu'alim ataupun ulama. Ya. Ada sebuah kisah, ada seorang bernama Hamdan Al-Isfahani. Hamdan ini Al-Isfahani meriwayatkan, mengkisahkan bahwa ketika dia bersama Syarik, yaitu salah seorang sahabatnya, ketika salah seorang khalifah, yaitu Mahdi namanya, putra dari Khalifah Abbasiyah, salah seorang putra Abbasiyah namanya Mahdi. Ya. Nah, putra khalifah ini namanya Mahdi, jadi putra Abbasiyah, pernah memasuki suatu ruangan. Nah, kemudian si Mahdi ini putra daripada Khalifah Abbasiyah bersandar di dinding, ya, sambil sandaran begitu, sambil santai. Kemudian dia bertanya kepada Syarik, seorang gurunya, dengan pertanyaan tentang salah satu hadis. Dia bertanya sambil santai, sambil duduk, sambil bersandar begitu. Syarik gurunya memperhatikan muridnya ini. Tapi ketika ditanya, gurunya si Mahdi, yaitu si Syarik, tidak memberikan perhatian kepadanya. Kemudian si Mahdi ini mengulangi kembali pertanyaannya lagi, yang kedua kali. Sekali lagi, ya, Syarik mengabaikannya. Kemudian putra khalifah ini mengatakan kepadanya, apakah engkau menghina putra khalifah? Syarik berkata, tidak. Namun ilmu itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aku tidak ingin menjadi tidak sopan kepada ilmu demi orang lain, demi kamu, demi Mahdi. Kemudian putra khalifah tersebut, si Mahdi, melangkah maju dan duduk dengan sopan di hadapan gurunya, yaitu Syekh Syarik. Sehingga beliau pun memberikan jawaban kepadanya. Inilah bagaimana kita harus mencari ilmu, ya, dengan baik, dengan sopan dan sungguh-sungguh, bukan dengan santai sambil jalan-jalan, sambil merokok, sambil leleha. Itu tidak sopan pada ilmu pengetahuan. Jadi orang yang santai dalam belajar ilmu, lagi sambil makan, ya, sambil merokok, itu betul-betul tidak menghormati ilmu yang dia kaji. Itulah sebabnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam menyarankan kepada murid-muridnya untuk menjadi rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang menimba ilmu pengetahuan agama. Seorang guru seperti seorang ayah, ya, seorang ayah spiritual, yang dimana dia menyediakan makanan yang cukup bagi pikiran untuk murid-muridnya. Kalau ayah bisa menyediakan makanan materi, makanan fisik berupa makanan yang kita makan, tapi kalau guru ulama itu menyediakan makanan non materi, makanan ruh yang tentu nilainya jauh lebih tinggi dibanding makanan fisik atau makanan materi. Itulah sebabnya murid harus menghormati muallim, menghormati guru, menghormati ulama. Semakin tinggi kedudukan seorang ulama, maka penghormatannya harus lebih tinggi pula. Ya, kita tidak boleh mengabaikan seorang ulama karena membawa ilmu yang datang dari Rasulullah lewat jalur para Imam Maksum dan para ulama. Jadi kita menghormati guru, menghormati ilmu yang dibawanya, sehingga insya Allah akan menjadi berkah ilmu yang diberikan kepada kita. Karena itu kita pun harus berhati-hati mencari guru, mencari ulama. Ya, apalagi pada zaman sekarang ini, di mana orang yang berbicara, pandai berbicara sangat banyak sekali, seakan-akan sebagaimana seorang ulama berbicara dengan pakaiannya, dengan retorikanya, seperti seorang ulama yang mendalam ilmunya. Tapi sebagian mereka, ya, isi ceramahnya, isi ilmunya, dan juga tingkah lakunya tidak mencerminkan ulama yang hakiki, ulama yang sebenarnya. Jadi harus kita berhati-hati dalam mencari seorang guru. Kita perhatikan mata rantai gurunya kemana, sampai di mana, sehingga ilmu yang kita peroleh betul-betul dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.